Selamat malam pemirsa, tidak berbeda dengan pemilu sebelumnya, pendaftaran calon anggota legislatif untuk pemilu 2019 juga diramaikan oleh kalangan artis. Ada wajah lama yang memang sudah terpilih menjadi anggota legislatif di pemilu sebelumnya, namun tidak sedikit pula wajah-wajah baru. Apa motivasi para artis atau pekerja seni berkiprah di panggung politik, pengabdian kepada masyarakat atau tergoda iming-iming kekuasaan? Saya Fitri Megantara, inilah Election Talk, strategi pekerja seni raih kursi. Kami tidak merekrut sembarang artis. Yang kami rekrut adalah mereka-mereka yang punya track record, kompetensi untuk memperkuat narasi cinta pada tanah air, narasi mewujudkan Indonesia yang berkepribadian dalam kebudayaan tersebut, sehingga yang kami tonjolkan adalah dari kemampuannya untuk memperkuat narasi itu. Keterkenalannya tinggi. Nah, dari keterkenalan tinggi ini tentu perlu ada kerja politik ya supaya dia bisa menjadi basis elektoral. Setelah basis elektoral perlu juga ada kerja-kerja politik sehingga dia punya basis elektabilitas. Setelah punya basis elektabilitas, masih perlu juga kerja-kerja politik supaya terpilih di dalam TPS. Survei kita mengatakan bahwa karakter pemilih tentang masalah artis ini juga tidak terlalu karakternya beda-beda, hanya segmented di kalangan kelompok-kelompok tertentu juga. Bagaimana menaikkan elektabilitas dia untuk maju dan bisa lewat dari 4% sehingga dia bisa menjadi anggota DPR ataupun masuk di legislatif. Nah, ini salah satu cara termudah. Ya, dan pemirsa telah hadir di studio narasumber kita untuk malam hari ini. Saya akan perkenalkan dari sebelah kiri saya, Krisdayanti, Bacalek PD Perjuangan, Dapil Jatim 5. Selamat malam, Mbak. Merdeka. Selamat malam. Oke, di sebelahnya ada Mas Tommy Kurniawan, Bacalek PKB, Dapil Jabar 5. Dan di sebelah kiri saya ada Mbak Oki Asokawati, Bacalek Nasdem, Dapil DKI 2. Selamat malam, Mbak. Waalaikumsalam. Dan ada juga Jen Salimar, Bacalek Demokrat, DPRD Kota Depok 2. Dan juga kita akan berbincang bersama Yunarto Wijaya sebagai pengamat politik. Selamat malam, Mas Toto. Selain itu ada Kang Maman Suherman, budayawan. Selamat malam, Kang. Terima kasih telah hadir bersama kami di studio. Kita akan mulai perbincangan dari Mbak Kade terlebih dahulu. Mbak Kade, selamat malam. Apa kabar? Baik. Mbak Kade, siapa sih yang tidak mengenal Anda di dunia tarik suara? Iya kan? Tapi kenapa nih mau banting setir ke panggung politik? Iya, terima kasih sebelumnya. Iya. Saya tergerak hati saya. Lebih kepada pengabdian saya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak politik yang sama. Saya sadar bahwa saya juga harus memberikan kontribusi untuk negara dan bangsa. Itu motivasi utamanya? Iya. Tidak tergoda nih dengan iming-iming kekuasaan saat nantinya terpilih menjadi anggota dewan misalnya? Sebetulnya memang tujuannya bukan untuk mencari jabatan, tapi lebih kepada dedikasi saya. Karena apapun latar belakang saya, di dunia keartisan sudah memberikan sebuah hasil yang baik. Tapi semenjak jauh sebelum itu, dari kecil saya sudah menanamkan dalam diri saya untuk menggelorakan rasa cinta tanah air melalui kebudayaan dan lain-lain. Dan akhirnya sepanjang saya berseni pun, di kebudayaan pun saya juga total. Jadi insya Allah bisa dibilang ini banting setir, tapi dengan cara yang lebih bangga dan nasionalis. Nah, ini motivasi mengenai para artis yang maju menjadi calon anggota legislatif juga kemudian disuarakan oleh para netizen. Kita lihat bersama apa yang menjadi komentar para netizen di media sosial. Masih seputar apa yang menjadi motivasi dari para artis ini untuk nyalek. Apakah popularitas mereka di TV menjamin mereka terpilih atau karena sudah nggak laku lagi di dunia keartisan makanya nyalek. Mungkin Mbak Jen Salimar bisa memberikan tanggapannya mengenai komentar netizen ini. Iya, banyak netizen yang memiliki pemikiran yang serupa, tapi saya tidak mempermasalahkan itu karena seperti kata Mbak Kade tadi bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk terjun ke dunia politik gitu. Akan tetapi niat dan tujuannya kan berbeda-beda. Kalau saya pribadi, saya memang karena sudah sekian tahun banyak bergelut di dunia sosial.
saya bergabung di elemen-elemen seperti dompet duafa dan lain sebagainya. Saya pikir ini adalah momentum yang tepat untuk saya bisa lebih berdekatan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat dengan cara mencoba untuk menerjunkan diri dan mencalonkan. Tapi Mbak Jenny ini kan sudah beberapa kali mencoba di pileg seperti itu. Ini memang sedang coba-coba, masih mencoba, penasaran, menguji peruntungannya di dunia politik atau seperti apa? Buat saya pribadi sih yang namanya selama kesempatan itu masih ada untuk kita mencoba, dan sebelum-sebelumnya kan saya mencoba sebagai DPR RI. Tapi karena setelah 3 tahun ini betul-betul aktif di kepengurusan partai, saya juga betul-betul mendapat banyak masukan dan ajaran dari senior-senior di Demokrat. Saya pikir saya sudah bisa menakar diri gitu. Maksudnya saya mengambil DPRD kota dulu deh supaya bisa lebih gampang bersentuhan dengan masyarakat. Baik, terima kasih Mbak Je. Kita ke Mas Tommy Kurniawan. Ini mengenai kegagalan ataupun tidak berhasil. Di 2014 Anda juga sempat mencoba, kemudian belum berhasil. Betul. Apa yang membuat kali ini menjadi berbeda? Ini adalah sebuah komitmen saya yang saya ambil 2014 lalu ya. Jadi 2014 lalu saya mengalami yang namanya mungkin ada semacam titik jenuh lah di dunia entertain. Kemudian saya mengenal dengan beberapa teman-teman dan saya masuklah ke dalam partai politik PKB. Nah kemudian memang pada saat itu yang namanya caleg itu bukan hanya sekedar keliling bersentuhan dengan masyarakat, tapi ternyata banyaklah strategi-strategi. Artinya ada evaluasi setelah tahun 2014 gagal Nah, seperti insya Allah itu. nanti evaluasinya akan saya terapkan di 2019 ini. Oke, nah ini Gitu. berbeda dengan Mbak Kade, Mas Tommy Kurniawan dan juga Mbak Jen. Kalau Mbak Oki ini punya pengalaman sudah terpilih menjadi anggota parlemen dan kini maju lagi. 1 periode saja tidak cukup atau seperti apa Mbak Oki? Iya, menjadi anggota DPR, saya rasa 1 periode itu harus berkesinambungan. Seperti misalnya periode lalu saya terlibat di dalam pembuatan undang-undang BPJS gitu ya. Dan periode ini saya bersyukur bahwa saya bisa mengawal bagaimana kemudian aplikasinya dan juga akibatnya begitu ketika undang-undang tersebut kemudian dijalankan di Republik tercinta ini. Jadi menurut hemat saya memang menjadi anggota dewan itu akan lebih bersyukur dan kita akan lebih tuntas pekerjaannya ketika kita memang bisa berkesinambungan gitu dari satu periode ke periode yang lain. Memang untuk itu diperlukan keberpihakan, konsentrasi, tidak bisa disambi dengan pekerjaan lain, itu yang saya lihat. Dan Tidak bisa disambi dengan pekerjaan lain ya. kalau kita Mbak Oki? memang mau Anda ketika memilih ataupun terpilih menjadi anggota dewan memang sudah melepaskan semua dunia keartisan gitu? Iya. Saya rasa setiap peran itu dituntut oleh masyarakat perilaku tertentu. Dan sebagai anggota DPR yang juga adalah pejabat publik, tentu ya kita harus mempunyai komitmen untuk melakukan kerja dengan baik. Begitu, insya Mbak Allah. Kade tanggapannya mengenai ini harus totalitas lepas dari dunia keartisan dan fokus menjadi anggota dewan? Ya, tentunya saya sudah berpikir sebaik mungkin ya. Tentunya kalau tugas negara dan panggilan negara pasti akan menjadi prioritas. Tapi ketika saya sudah begitu lama di industri yang membesarkan saya di bidang seni suara, tentunya pasti itu membutuhkan proses. Gitu Ketika ya. terpilih nantinya jika menjadi anggota dewan, artinya akan dilepas atau tidak? Kita lihat nanti. Keartisan itu. Kita lihat nanti, yang pasti tugas negara didulukan. Oke, Kang Maman mungkin ada komentarnya. Saya justru pernah mendengar satu ketua fraksi partai yang mengatakan kalau kita punya anggota selebriti dan masih berkarir di luar, kadang-kadang menyelesaikan draft RUU itu bisa sampai tengah malam. Tapi bisa-bisa karena stripping di televisi lalu baru jam 6 udah minta izin, pamit keluar. Nah saya justru ingin meminta komitmen Krisdayanti, kalau nanti sudah menjadi diva yang mulia, sudah diva dan dapat status yang mulia, memilih yang mana? Tiba-tiba harus show dengan honor 300 juta atau tetap sibuk dengan pengawalan RUU yang tidak sebesar itu duitnya. Yang pasti